Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu antropologi masa kini. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nilam Sari, nomor NIM 2138005. Dan saya Yola Alpiani dengan nomor NIM 2138004. Inilah kami akan membacakan hasil dari makalah kami. Yang pertama, pengertian antropologi yang akan saya presentasikan sendiri. Saya akan mempresentasikan pengertian antropologi. Antropologi berasal dari dua akar kata Yunani. Yang pertama anthropos yang artinya orang atau manusia, dan yang kedua logos artinya ilmu atau nalar. Menurut kamus, antropologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaannya. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, kami mengambil kesimpulan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia seperti bentuk tubuhnya, warna kulit, kepribadian, serta kebudayaan yang ada pada masyarakat di daerah tersebut. Ruang lingkup antropologi ada dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik yaitu mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dan berbagai jenis. Antropologi budaya. Antropologi budaya yaitu antropologi yang memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat. Selanjutnya adalah cabang ilmu antropologi. Cabang ilmu antropologi terbagi dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Yang pertama, antropologi fisik. Antropologi fisik terbagi atas dua. Yang pertama, samotologi dan paleoantropologi. Samotologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman jenis manusia, dipandang dari ciri tubuhnya yang tampak maupun yang tidak tampak. Samotologi tadi adalah ilmu yang mempelajari tentang jenis manusia dari ciri tubuhnya yang tampak ataupun yang tidak tampak. Contohnya gini, kita tuh dikaji ciri tubuh kita seperti apa, baik dari sisi luar ataupun dari sisi yang tidak nampak dari tubuh kita, seperti golongan darah, itu kan tidak tampak dari luar. Paleoantropologi adalah ilmu yang mengkaji tentang asal-usul terjadinya manusia menggunakan fosil yang telah membantu sebagai objek. Maksudnya gini, manusia itu dikaji seperti dari tengkorak manusia yang telah ditemukan para ilmuwan-ilmuwan. Tengkorak yang mengatakan manusia itu tercipta dari kera, kan ditemukan fosil-fosil. Jadi antropologi tersebut dikaji dari fosil-fosil yang telah ditinggalkan. Antropologi budaya. Antropologi budaya dibagi menjadi 9, yaitu prehistori. Prehistori adalah ilmu yang mempelajari perkembangan dan persebaran semua kebudayaan manusia pada zaman prasejarah. Yang kedua, etnologi. Etnologi adalah ilmu yang mempelajari tentang asas-asas kemanusiaan melalui pengkajian tentang kebudayaan berbagai suku bangsa yang terbesar di muka bumi. Yang ketiga, etnopsikologi adalah ilmu yang mengkaji tentang masalah kepribadian bangsa. Yang keempat, antropologi spesialisasi. Antropologi spesialisasi adalah kajian antropologi terhadap masalah-masalah praktis dalam pemerintahan, pendidikan, dan peperangan. Di sini antropologi itu hanya mengkaji tentang pemerintahan, pendidikan, dan peperangan saja. Contohnya pada Perang Dunia Kedua itu masuk ke dalam peperangan. Antropologi pendidikan atau education anthropology, dan antropologi politik atau political anthropology. Yang kelima adalah antropologi terapan. Antropologi terapan adalah bagian antropologi yang digunakan untuk tujuan praktis. Maksudnya adalah yang digunakan untuk tujuan praktis atau muncul di negara-negara berkembang. Contohnya Indonesia adalah negara berkembang, berarti antropologi dikaji pada negara kita ini. Yang keenam,
Arkeologi. Arkeologi adalah ilmu yang mengkaji tentang penemuan budaya dan fosil-fosil manusia purba. Yang ketujuh, descriptive integration adalah suatu metode penelitian yang dilakukan secara berulang-ulang pada objek penelitian tersebut. Yang kedelapan, generalizing approach adalah penelitian yang dilakukan berulang-ulang pada beberapa objek atau suku dalam jangka tertentu. Selanjutnya adalah fase-fase perkembangan antropologi. Fase-fase perkembangan antropologi ini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase pertama sebelum tahun 1800. Yang fase kedua, pertengahan abad ke-19. Fase ketiga, awal abad ke-20. Dan fase keempat, sesudah tahun 1930. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fase pertama sebelum tahun 1800. Pertama, sebelum tahun 1800, fase penemuan dan pencatatan, muncul istilah etnografi atau konsep pelukisan suku bangsa. Sebelum tahun 1800, terjadi ketika orang-orang Eropa Barat mulai menjelajah berbagai benua. Hasil dari jelajahan mereka tersebut yaitu laporan, tulisan para musafir, pelaut, pendeta yang membuat deskripsi adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, dan ciri-ciri fisik yang beraneka ragam. X.W. Marsden dari Inggris mengatakan, The History of Sumatra tentang suku-suku bangsa Indonesia, yaitu di Minangkabau Rejang. Artinya di sini pada fase pertama antropologi atau mereka sudah sampai ke Indonesia, tepatnya di Minangkabau. Fase kedua, pertengahan abad ke-19. Terjadi fase penyusunan dan analisis bahan etnografi. Konsep evolusi artinya manusia telah berevolusi secara lambat. Dulu jangka waktu ribuan tahun lamanya, dari tingkat rendah melalui tingkat antara sampai tingkat tertinggi dan kompleks. Antropologi menjadi ilmu yang bersifat akademik dengan tujuan mempelajari manusia dan masyarakat serta kebudayaan yang primitif guna memperoleh konsep tentang tingkatan kuno dulu, sejarah evolusi, dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Fase ketiga, awal abad ke-20. 1. Fase kolonialisme, imperialisme, ekstensi negara Eropa atau Amerika. Kedua, permulaan abad ke-20. Ketiga, tujuan bersifat praktis, yaitu mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial dan untuk mendapatkan suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Fase keempat, yaitu 1. Fase era pembaharuan dan penemuan ilmu antropologi. 2. Beberapa hal yang menjadi ilmu antropologi berkembang pesat. Bertambah koleksi bahan pengetahuan, ketajaman metode ilmiah, hilangnya bangsa primitif atau bangsa asli dan terpencil. Sesudah tahun 1930. 1. Tujuan bersifat praktis dan akademikal. 2. Akademikal, mencari pengertian tentang manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat dan kebudayaan. Ketiga, praktis, mempelajari manusia dalam aneka warna suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa itu sendiri. Pada fase keempat, antropologi telah berkembang secara sangat pesat. Selain karena bertambahnya bahan pengetahuan yang jauh lebih teliti dan ketajaman metode ilmiah dalam penelitiannya, faktor lain yang mempengaruhi adalah 1. Timbulnya antipati terhadap kolonialisme sesudah Perang Dunia Kedua. 2. Cepat hilangnya bangsa-bangsa primitif atau dalam arti bangsa-bangsa asli dan terpencil dari pengaruh kebudayaan Eropa Amerika. Suku-suku bangsa ini sekitar tahun 1930 mulai hilang dan sesudah Perang Dunia Kedua memang hampir tidak ada lagi di muka bumi ini. Itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan saksikan di channel YouTube kami, Nilam Alpiani. Motivasi kami adalah jangan takut gagal kalau kamu belum pernah mencoba. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.